dalam kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wal Athar, beliau sebutkan al-afiyatu kalimatun jami'ah. Kata afiyah sebetulnya suatu kata yang maknanya sungguh luar biasa, universal, banyak mencakup. Apa saja yang dicakup? Kalimatun jami'atun fi ta'minillahi li'abdi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengamankan hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala amankan hambanya. Dari apa Allah amankan? Allah Subhanahu wa ta'ala amankan hambanya dari semua bala. Beliau sebutkan dari semua nikmah, bantu adab, siksa. Allah amankan dari syar, keburukan. Allah juga Subhanahu wa ta'ala amankan kita dari wassalamah minal amrad wal ilal. Selamat dari penyakit, selamat dari hal-hal yang akan menimpa kita. Maka kita rutinkan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan saudara kita. Bagi mereka yang Allah takdirkan wafat di bencana-bencana seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dosa-dosa mereka itu gugur dengan musibah ini. Allah berikan pahala berlipat ganda. Allah angkat derajat mereka. Dan bagi mereka yang mungkin kena musibah di rumahnya, kena musibah di hartanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera untuk mencarikan ganti untuknya. Dan ini tentu kaum muslimin, ini juga panggilan untuk kita, bahwasanya mereka yang tertimpa itu bukan kehendak mereka, mereka ditimpa. Murni ini takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di balik itu ada hikmah. Kenapa kita yang kena, kenapa tidak mereka? Kenapa mereka yang kena, kenapa tidak kita? Maka ikut kita insyaAllah ta'ala membantu meringankan saudara kita, baik dari sisi harta kita, atau dari sisi doa kita, atau dari sisi apa saja tenaga kita menjadi relawan, apa saja mungkin bisa kita kerahkan. Kita motivasi orang lain untuk saling berdonasi, ta'awun, tolong menolong, bahu-membahu dalam bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai ladang amal kita. Allah jadikan ini sebagai ladang amal pula bagi mereka yang tertimpa musibah, dan ladang amal bagi kita yang insya-Allah ta'ala ikut membantu dalam meringankan beban saudara-saudara kita. Ini mukaddimah yang perlu kita sampaikan sehingga betul ada perhatian kaum muslimin untuk saudara-saudaranya yang lain, karena disebutkan bahwasanya orang mukmin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Berarti mereka itu saudara kita, mereka itu kita. Jemaah yang Allah muliakan, insyaallah taala kita sambung pembahasan tentang ayat-ayat yang diduga oleh sebagian orang ayat itu bertentangan. Padahal pada hakikatnya kalau dibaca lebih dalam, dipelajari dengan lebih teliti dan seksama, maka tidak ada satupun pertentangan di kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sempurna. Allah maha berilmu. Maha berilmu. Maka mungkinkah terjadi kerancuan di kalam-kalam, di kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal ia maha berilmu, maha bijaksana, maha mengetahui segalanya? Kita lihat insyaAllah ta'ala jamaah yang Allah muliakan, di antara ayat yang mungkin diduga oleh sebagian orang ada pertentangan di antara ayat itu dengan yang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan jemaah buka di halaman 552. Di surat As-Saff, surat 61, ayat yang ke-10. Ayat ke-10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Dipahami oleh sebagian orang dari ayat ini bahwa ada bisnis yang bisa menyelamatkan orang. Bisnis bisa menyelamatkan orang. Perdagangan bisa menyelamatkan orang. Sementara kalau kita baca di ayat-ayat yang lain, dan ini pondasi-pondasi dasar, bahasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bisa menyelamatkan. Coba contohnya kita lihat di halaman 220. Di ayat 103, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus,
thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah yang bisa menyelamatkan. Kita lihat lagi ayat lain, penguat dari ayat tadi, halaman 328 di surat Al-Anbiya, ayat yang ke-76. Bahkan di surat ini banyak sekali, ya. Tapi di antaranya disebutkan wa nuhan idz nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlihi minal karbil azim. Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia beserta pengikutnya dari bencana yang besar. Berarti yang menyelamatkan di sini hanya Allah Subhanahu wa taala. Apapun tidak bisa menyelamatkan. Tidak orang, tidak ayah, tidak ibu, tidak bisnis, tidak bisa menyelamatkan. Loh, kenapa zahirnya di ayat 10 yang kita sebutkan tadi di surat As-Saff itu ada Allah Subhanahu Allah jadikan bisnis atau perdagangan, perniagaan bisa menyelamatkan. Maka insya-Allah taala ini sangat mudah kalau kita lihat. Kita tidak boleh membaca ayat ini sepotong-sepotong, ya. Kita membacanya insya-Allah taala itu lebih teliti lagi. Coba kita buka kembali di halaman 552 yang tadi di ayat ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Kemudian tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Lalu disebutkan yaghfir lakum dzunubakum, dia akan mengampuni bagi kalian dosa kalian, wa yudkhilkum jannat, dan memasukkan kalian ke syurga. Berarti di sini yang dimaksud dengan bisnis ini adalah iman, bisnis dengan Allah Taala, bisnis iman dan bisnis jihad. Nah, ini dimaksud dengan perniagaan di sini. Dan kalaupun ada bisnis dunia yang bisa menyelamatkan, maka kita sampaikan itu hanya sebatas sebab. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu api kalau sudah membakar maka dia akan menghabiskan, memusnahkan. Menjadikan yang dibakar itu arang. Iya, itu jika Allah berkehendak. Tapi jika Allah berkehendak lain, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di api tungku yang sangat besar. Apakah api bisa membakarnya? Subhanallah, malah kebalikan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk. Jadilah kuni bardan wa salam, sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Padahal api kita tahu membakar, yang dibakar jadi arang, ternyata tidak begitu. Karena Allah Subhanahu wa tidak izin. Maka semua apa saja, baik ayah kita, ibu kita, orang atau bisnis atau benda, maka itu hanya sebab, tidak lebih, tidak kurang. Tapi harus kita garis bawahi di sini, ya, bahwa jika sebab itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan hasil keselamatan, maka ini bisa jatuh ke syirik kecil. Apa maksudnya, Ustaz? Contohnya ada sebagian orang yang menyatakan begini, dia bisa selamat dengan sebab keris yang dia simpan. Dia bisa selamat karena cincin yang dia pakai. Dia bisa selamat karena ada sesuatu yang dia tanam di rumahnya. Dia mengatakan, kami ini selamat, kami yakin Allah yang menyelamatkan. Tapi barang-barang ini kami simpan, jimat-jimat ini kami simpan, itu murni hanya untuk sebagai sebab saja. Ya ujung-ujungnya kami percaya kok kalau Allah yang menyelamatkan. Maka kita bilang, sesuatu yang bukan sebab, dipaksakan menjadi sebab, maka dia menjadi syirik kecil. Mana ada orang mau, contohnya. Dia sakit kepala, lalu dikasih obat sakit perut. Mana ada orang mau. Dia contohnya sakit perut, lalu dikasih obat yang lain, contohnya. Mana dia mau.
Karena itu bukan jalannya, bukan jalurnya. Nah, sekarang apa hubungan antara keris contohnya dengan ditolaknya sihir? Apa hubungannya cincin dengan macam-macamlah nanti khurafat orang karena itu sudah diisi karena cincin ini sakti dan segala macam. Hati-hati. Ini bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ya, meskipun syirik kecil, tapi syirik kecil ini bisa bermuara ke syirik besar. Taib. Jadi kita pastikan bahawa semua keselamatan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tidur, salah satu doa yang kita baca adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika fa innahu la malja'a wa la manja minka illa ilaik. La malja'a wa la manja. Tidak ada sama sekali tempat untuk kami bersandar. Tidak ada sama sekali tempat untuk kami selamat. Minka darimu ya Allah illa ilaik. Kecuali kepadamu. Berarti kalau ingin selamat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi boleh kita lakukan sebab-sebab selamat. Di antaranya seperti tadi. Kalian ingin selamat, lakukan sebab iman. Lakukan sebab jihad. Kalian ingin selamat nanti di akhirat, lakukan sebab-sebab seperti sedekah. Seperti tilawah Quran. Seperti contohnya berjalan ke masjid. Dan disebutkan dalam hadis tentang orang yang dikubur tatkala azab mau datang dari arah kepala. Lalu itu ditolak subhanallah dengan amalan baca Qurannya. Ketika mau datang arah perut di tengah-tengah datang azab itu ditolak oleh sedekah yang biasa dia julurkan, dia salurkan, dia donasikan. Ketika datang dari arah kaki ditolak, ditepis azab itu oleh langkah kakinya yang biasa dia langkahkan ke masjid. Masya Allah. Nah, ini berarti amal-amal seperti ini jamaah yang Allah muliakan bisa menjadi sebab keselamatan. Ya, tapi ujung-ujungnya yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'b bin Malik ketika beliau tidak ikut perang Tabuk, katanya aku sebetulnya bisa saja berdusta. Karena dia seorang penyair, bisa merangkai kata. Tapi aku yakin kalaupun bisa mengelabui kaum muslimin, aku tidak akan bisa mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sebutkan tidak ada satu pun yang lebih menyelamatku illa sedekah, kecuali kejujuran. Tidak ada satu pun yang bisa menjadi sebab aku selamat ketika itu kecuali jujur. Akhirnya beliau jujur dan beliau taubat dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Ayat selanjutnya wa 'ala thalathati alladhina khulifu. Ya. Berarti itu sebab selamat. Tapi keselamatan hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan pertama untuk ayat-ayat yang mungkin diduga dia bertentangan. Baik. Sekarang jamaah yang Allah muliakan, kita lihat ayat lain yang mungkin juga diduga bertentangan, yaitu ayat berkenaan dengan penciptaan langit dan bumi. Mana yang lebih duluan? Langit dulu atau bumi dulu? Atau bumi dulu baru langit? Kalau kita lihat di beberapa ayat disebutkan kalau yang duluan itu adalah yaitu bumi baru langit. Bumi baru langit. Tapi di sebagian ayat langit baru bumi. Sekarang kita lihat insyaallah taala. Kita lihat di halaman 477. Di surat Fussilat ayat yang ke-9 dan seterusnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin." Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dalam 2 hari, dalam 2 masa. Dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya, patutkah itu padahal Allah yang ciptakan bumi dalam 2 hari, dalam 2 masa? Yang bersifat demikian itu adalah Tuhan semesta alam. Lalu disebutkan waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Summa, kemudian, summa stawa ila sama. Kemudian Allah pergi ke langit. Ya.
وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا. Kemudian disebutkan di ayat 12, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Berarti tadi ada bumi dalam 2 hari disempurnakan, ya, sehingga menjadi 4 hari. Setelahnya dijadikan langit yang 7 dalam 2 hari. Berarti 4 tambah 2 jadi 6. Itu fi sittati ayyam. Disebutkan di alam ayat di surah Sajdah, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Okey, berarti di surat Fussilat bumi dulu, kemudian baru langit. Baik. Sekarang kita lihat jemaah yang Allah muliakan, ada ayat yang kesannya itu menyebutkan bahawa yang duluan itu adalah langit, baru bumi. Coba kita lihat di halaman 584. Di halaman 584 itu di ayat ke-30. Antum asyadu khalqan amis sama. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya. Dia meninggikan rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Okey, setelah bercerita tentang langit di ayat 27, 28, 29, pada ayat ke-30, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu dihamparkannya. Berarti ada seperti kesannya nazi'at, langit dulu baru bumi. Di surat Fussilat, bumi dulu baru langit. Yang sebetulnya bagaimana ini? Bagaimana? Mana yang lebih duluan ini? Taib jamaah yang Allah muliakan, ya. Kalau contohnya kita baca di surat-surat lain atau detail kita baca contohnya di surat Fussilat tadi, maka jawabannya yang lebih benar adalah yang pertama sekali Allah ciptakan adalah bumi. Okey, dalam 2 hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 2 hari, dalam 2 masa. Tapi bumi yang diciptakan belum lagi diisi sempurna. Belum lagi diisi di dalamnya kandungan-kandungannya. Belum lagi ditancapkan kepadanya gunung-gunung. Belum lagi ditanamkan di padanya tumbuhan-tumbuhan. Belum lagi. Ibaratnya kalau boleh dibilang masih kerangka bumi. Dalam kondisi demikian Allah Subhanahu wa taala meninggalkan bumi, ya, dan menciptakan langit. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit yang 7 lengkap dengan semua komponennya. Lengkap dengan semua komponennya. Selesai langit, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Berarti yang 7 langit itu dijadikan itu hanya dalam 2 hari. Okey, selesai itu, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala kembali ke bumi, kembali maksudnya supaya nanti tidak terkesan Allah itu lebih kecil daripada. Allah Subhanahu wa taala kembali menyempurnakan penciptaan bumi. Maka yang dimaksud dengan firman Allah Taala di surat An-Nazi'at yang halaman 584 tadi, ayat 30, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Maksudnya sesudah Allah sempurnakan penciptaan langit, dengan Allah Subhanahu wa taala jadikan langit itu 7. Allah isi langit dengan apa yang Allah ingin sempurnakan. Lalu kembali Allah ke penciptaan bumi dengan mengisinya, menghamparkannya. Apa yang Allah lakukan dengan mengisinya? Di antaranya ayat 31. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dia memancarkan darinya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh, dengan kokoh untuk menyempurnakan bumi ini dengan diisinya, diisi dengan gunung, diisi dengan tumbuh-tumbuhan dan begitu. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Katsir kesimpulannya, disebutkan bahawa annallaha ta'ala bada'a bi khalqil ardi awwala li'annaha al-asas. Allah Ta'ala ciptakan bumi duluan, karena itulah yang menjadi pondasi. Wal aslu an yabda'a bil asasi thumma ba'dahu bil a'bid wa saqaf.
Ya memang kalau kita tentu pondasinya dulu baru nanti atapnya. Atap langit, atap bumi ini apa? Ya langitnya. Wa hadha yattafiq ma'a ma yadullu alaihi qawluhu was-sama'i wa ma banaha. Ya setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ya mengisi yang di dalam. Ya mungkin beginilah kurang lebih ya jemaah. Ya, ini hanya permisalan walillahil masalul a'la. Kalau kita contohnya bangun rumah, kemudian kita pasang contohnya, kita pasang pondasinya, kita pasang ininya, kemudian selesai yang di bawah ada batu segala macam dah, kita pindah ke atas, ke atapnya. Nanti takut kehujanan segala macam. Cuma apakah semua isi dari isi kamar ini segala macam itu sudah dari awal kita selesaikan baru nanti atapnya? Enggak, kita selesaikan yang di bawah pondasi, yang di dindingnya, lalu atapnya nanti baru diisi. Kurang lebih untuk menyederhanakan begitulah kurang lebih ya. Dan dari data-data yang disebutkan oleh para ulama, ya, baik ulama-ulama dahulu, maka termasuk juga ulama yang sekarang, maka yang benar adalah bahawa urutannya seperti tadi. Bumi dulu, tapi masih dalam bentuk kerangka, belum lagi sempurna isi. Kemudian langit itu dalam 2 hari disebutkan itu diciptakan 7 langit penuh dengan isinya semuanya, kemudian kembali Allah Subhanahu wa taala menghaparkan bumi dan mengisinya dengan apa? Dengan isi-isinya. Ya. Disebutkan oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya, disebutkan oleh beliau, وليس في دحو الأرض الأرض في دحو الله الأرض بعد تسويته السماوات السبع وإغطاسه ليلها وإخراجه ضحاها ما يوجب أن تكون الأرض خلقت بعد خلق السماوات. Kata Imam At-Tabari rahimahullahu taala, tidak berarti tatkala Allah Subhanahu wa taala mengisi kembali bumi setelah disempurnakan langit yang 7, ditakdirkan malamnya, diatur malamnya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan cahaya duhanya. Ma yujibu an taku, itu tidak berarti harus wajib mesti kalau bumi itu diciptakan setelah langit. Tidak. Dia hanya diisi setelah langit. Tapi penciptaannya sudah ada sebelum langit yang 7. Ya. Kata Ibn Katsir juga mengatakan, "Lamma ukmilat suratul makhluqat al-ardiyah thumma as-samawiyah, daha ba'da dhalika al-ard fa akhrajat ma kana muwadda'an fiha min al-miyah." Setelah Allah Subhanahu wa taala selesaikan ukmilat surat, jadi kerancangan atau desain dari makhluk itu sudah Allah buatkan, jadikan untuk yang di bumi dulu. Al-ardiyah thumma as-samawiyah, bumi dulu kemudian langit seperti tadi, baru daha ba'da dzalikal ard, baru Allah Subhanahu wa taala menghamparkan bumi dan mengisinya. Dikeluarkanlah dari ibaratnya di bumi ini seperti air dipancarkan, ya. Kemudian ditancapkan kepadanya gunung-gunung, ya. Ini perkataan para ulama tafsir At-Tabari, Ibn Katsir dan yang lain. Dan ini mengajarkan kita bahawa urutannya adalah bumi 2 hari, kemudian langit 2 hari, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengisi bumi dengan isinya. Berarti insyaallah taala tidak ada pertentangan antara ayat di surat Fussilat dan juga ayat di surat An-Nazi'at. Baik, jemaah yang Allah muliakan, sekarang kita pindah ke masalah lain yang mungkin juga diduga ini akan terjadi di sana seperti perbedaan pendapat. Sebetulnya tidak. Apa yang akan kita bahas yaitu berkenaan dengan masalah umur hari di akhirat itu takarannya berapa kalau untuk dibawakan ke dunia. Apakah dia 1000 sanah atau 50,000 sanah? Apakah 1000 tahun atau 50,000 tahun? Kita lihat insyaallah taala. Kita lihat di surah As-Sajdah halaman 415. Disebutkan ayat yang kelima, yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Taib. Ada lagi jemaah yang Allah muliakan di surat lain, di surat Al-Hajj, disebutkan bahawa hari di sisi Allah itu kurang lebih 1000 sanah.
Sebagaimana Allah sebutkan di ayat di halaman 338 surah Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil 'adzab wa lan yukhlifallahu 'adah. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Apa yang sudah Allah tetapkan, jadi kita tunggu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya hari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, berarti di sini satu hari akhirat, zahirnya ya satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, sekarang kalau kita lihat di surat lain, tepatnya di surah Al-Ma'arij di halaman 568. Disebutkan pada ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50,000 tahun. Di sini 50,000 tahun, di dua ayat tadi As-Sajdah dan Al-Hajj 1000 tahun. Jadi bagaimana kita memahaminya ni? Hari akhirat itu kalau dihitung itu 50,000 tahun atau dia 1000 tahun saja? Atau 1000 tahun saja? Jawabannya jemaah yang Allah muliakan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Asyuti di kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran dan yang lain. Maka jawabannya adalah pertama, berbeda berdasarkan perbedaan orang. Dan berbeda berdasarkan perbedaan masa. Apa maksudnya ini? Tidak paham. Berbeda berdasarkan perbedaan orang. Bagi orang mukmin, maka satu hari akhirat itu bagi mereka itu dicepatkan. Hanya seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari akhirat hanya seperti 1000 tahun di dunia. Adapun bagi orang kafir, lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dzal ma'arij, tentang orang kafir, maka kadarnya itu satu hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia, umur di dunia. Ditunjukkan juga oleh firman Allah Subhanahu wa taala, jemaah bisa lihat di halaman 575 ya, di surat Al-Muddathir disebutkan di ayat 9 dan 10. Ya, halaman 575. Fadzalika yauma idzin yaumun asir. Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit pada hari kiamat. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. Dia sulit lagi tidak mudah. Bagi orang kafir tidak mudah. Kenapa? Karena harinya dipanjangkan sampai 50,000 tahun dunia, ukuran dunia. Berarti lama sangat. Kalau orang mukmin contohnya di sana di mahsyar itu satu hari sama dengan 1000 tahun, bagi orang kafir sama dengan 50,000 tahun, 50 kali lebih lama. Ini satu jawaban. Jawaban yang kedua yang dimaksud adalah ikhtilafu al-amakin. Ya, takhtalif ikhtilaf al-amakin. Waktu itu berbeda dia dengan perbedaan tempat. Ada sebagian tempat yang satu hari itu sama dengan 1000 tahun, dan ada juga sebagian tempat, sebagian kondisi yang satu hari sama dengan 50,000 tahun. 50,000 tahun. Sehingga disebut oleh sebagian ulama dengan bikhtilafil amakin atau bikhtilafil maqamat. Beda kondisi dia, beda tempat, beda kondisi, beda waktu. Taib. Ada juga ulama yang mengatakan bahawa yang dimaksud dengan yang ada di surat As-Sajdah dan yang dimaksud juga dengan yang ada di surat Al-Hajj itu yaitu waktu yang ditempuh oleh malaikat dari bumi ke ujung, ke ujung langit yang pertama. Berarti di akhir langit yang pertama itu kurang lebih 1000 tahun. Berarti hitungannya adalah disebutkan ta'rujul malaikatu war-ruh, naik di sana malaikat ya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dari bumi ke awal langit pertama itu 500 tahun. Tapi dari awal langit pertama ke ujungnya 500 tahun. Berarti 500 tambah 500 jadinya 1000. Ya, ini yang dimaksud dengan 1000. Tapi kalau dari awal sampai ke ujungnya sana dan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala itu sampai 50,000 tahun. Ada yang menyatakan demikian. Berarti perbandingan antara jarak dengan jarak ini.
Ini hubungannya tidak ada dengan di akhirat. Ini hubungannya di dunia saja. Ini hubungannya di, kalau yang pertama tadi akhirat, kejadian di akhirat. Kalau sekarang hanya dunia. Ada lagi sebagian yang menyatakan bahwasanya kita tawakuf dalam bab ini, abstain. Karena ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala ditanya tentang hari ini dan hari ini, ada 1000 tahun, ada 50.000 tahun, lalu beliau mengatakan, ya, wallahu alam biha. Allah yang lebih tahu dengan hari-hari itu, tidak tahu. Dan kewajiban kita, wa yajibu taslimu laha duna ta'ammuq fil maqais. Kita mesti menerimanya saja tanpa harus berdalam-dalam mengkaji itu waktunya, kadarnya. Wa anna likulli wasfin maqama. Setiap kondisi itu dia punya waktu tertentu, punya sifat tertentu, punya ciri tertentu. Ya, maka ada yang menyebutkan, ya sudah, Allah lebih tahu dengan masalah ini, ya, karena masalahnya juga agak sulit mungkin. Begitu sebagian menyatakan. Dan Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala tatkala ditanya tentang itu, ya, maka beliau lebih kepada jarak. Jadi ada jarak dari bumi ke ujung, bukan ke akhir langit pertama, ya, dari bumi ke awal langit pertama 500. Dari awal langit pertama ke akhirnya itu ada 500, berarti ada 1000. Ada juga. Ditanya Syekh Shalih Al-Fauzan tentang masalah ini, ada juga beliau sebutkan kategori lain, yaitu disebutkan kalau orang berjalannya cepat itu sama dengan 1000 tahun, tapi kalau orang berjalannya santai maka sama dengan 50.000 tahun. Ada juga yang demikian. Tapi ala kullin, jamaah yang Allah muliakan, yang tadi sudah kita sebutkan, tidak ada sama sekali perbedaan atau pertentangan di antara dua yang tadi, mau 1000 tahun, mau 50.000 tahun, baik itu mungkin tergantung perbedaan orangnya. Orang kafir beda dengan orang mukmin, perbedaan kondisinya atau perbedaan jaraknya, maka semua sudah kita jelaskan. Ala kullin, tidak ada pertentangan sama sekali di ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Baik. Kita pindah jamaah yang Allah muliakan ke ayat lain yang juga mungkin diduga ini kok seperti bertentangan, ya, contohnya antara ayat dengan ayat. Kita lihat insyaAllah ta'ala jamaah yang Allah muliakan di halaman 527. Di halaman 527. Ayat ke-38. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Berarti tidak ada hubungan. Ya, dosanya dosa mereka, dosa kita. Tidak saling memikul. Di ayat ke-39 sama di sini juga disebut wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang dia usahakan. Artinya dari sisi kebaikan, ya sudah, masing-masing dapat pahala masing-masing. Dari sisi dosa, masing-masing juga menanggung dosa masing-masing. Oke, sekarang kita lihat insyaallah taala ada ayat yang zahirnya itu menanggung dosa orang lain. Ayat yang zahirnya menanggung dosa orang lain. Silakan kita lihat di halaman 397. 397 di surah Al-Ankabut. Ayat 12 dan 13. Kita baca ayat 12. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar pendusta. Tak apa-apalah, kami pikul nanti itu iklannya. Ya, supaya orang terjerumus kepada kesesatan sama dengan mereka. Ayat 13, di sini yang sepertinya ada pertentangan padahal tidak. Disebutkan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Berarti ada dosa orang lain yang dibebankan kepada mereka ini.
Padahal tadi disebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak mengemban dosa orang lain. Ini bagaimana cara kita memahaminya ini? Ini ada dipikulkan beban dosa orang lain, ini tidak. Taib. Alhamdulillah masalah ini sebetulnya sangat mudah untuk kita ini kan. Iya. Secara umum begini, siapa saja yang menjadi sebab kebaikan terjadi atau keburukan terjadi, maka dianggap dia ikut dalam kebaikan atau keburukan itu. Kita ulangi. Siapa saja yang menjadi sebab sebuah kebaikan terjadi, maka ikut dia dapat pahala. Siapa saja menjadi sebab keburukan terjadi, maka ikut dia dapat dosa. Dengan begitu, secara umum, orang yang dibebankan kepadanya dosa orang lain, karena dia yang menjadi penyebab orang lain itu salah. Dia yang menunjukkan orang lain ke jalan yang salah. Lalu orang lain terjatuh. Karena sebab dia ini, maka dia juga dapat dosa. Dosa dia dosa menjerumuskan orang juga. Kita lihat dalam syariat kita, dalil-dalil menguatkan ini. Hadis di Bukhari Muslim. Nabi kita SAW bersabda, La tuqtalu nafsun zulma, illa kana ala bani Adam al-awwali kiflun min damiha, li'annahu awwalu man sanna al-qatal. Tidak ada satu pun jiwa yang terbunuh secara zalim, dibegal, dicuri hartanya, dibunuh, ditembak, contohnya. Tidak ada satu pun jiwa yang terbunuh dia karena zalim, dengan kezaliman, illa kana ala bani Adam al-awwal kiflun, kecuali anak Adam yang pertama yang melakukan pembunuhan dengan saudaranya, dia juga dapat beban dosa. Kenapa? Li'annahu awwalu man sanna al-qatal, karena dialah yang pertama sekali mencontohkan pembunuhan. Dia yang pertama sekali mencontohkan pembunuhan, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya. Jarak antara kita dengan anak Adam, kalau memang disebut Qabil, jauh sangat. Itu luar biasa jauhnya. Ya, tidak terdeteksi lagi berapa orang yang pasti ya, jarak antara kita dengan kurun mereka. Tapi subhanallah, ternyata masih ada kiriman dosa dari orang yang membunuh sekarang ini anak Adam yang pertama, ya Qabil yang membunuh Habil. Dengan begitu siapapun yang menjadi penyebab, maka dia ikut dalam dosa itu, ikut memikul dosanya kalau dia melakukan, dan juga memikul dosa orang lain yang mencontohnya. Sama dengan firman Allah Subhanahu sama dengan cerita firman Allah Subhanahu wa taala tentang seseorang yang diberi semangat oleh kaumnya dari umat Nabi Salih membunuh unta betina yang besar, ya, yang menurut mereka merugikan ya, rezeki mereka, ya, karena untanya banyak minum. Padahal sebetulnya bukan malah merugikan, malah memberikan nikmat luar biasa atau menjadi sebab nikmat luar biasa. Karena susunya kan ada, diminum air susunya. Tapi mereka tidak redha itu. Kita lihat contohnya di surat ayat yang di halaman 530. Ayat 29, fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap unta itu dan membunuhnya. Ditangkap lalu dibunuh. Di sini yang membunuh hanya satu orang, Huwa saja. Bahkan disebutkan di tafsir At-Tabari dan yang lain, namanya adalah Qidar Qidar disebutkan bin Sadif. Qidar bin Sadif. Dialah yang membunuh. Berarti hanya satu orang yang melakukannya. Tapi kenapa jamaah yang Allah muliakan, kalau kita lihat di halaman 595 di surah Asy-Syams 595, yaitu pada ayat yang ke-14, fakadzabuh fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu. Fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Padahal yang melakukannya hanya satu orang saja. Kenapa disebut mereka? Dan mereka itu banyak. Maka sama seperti tadi. Mereka lah yang menjadi sebab Qidar bin Sadif itu melakukannya. Mereka yang memberi semangat. Mereka yang nonton dengan gembira sambil bertepuk tangan itu dilakukan. Maka mereka seakan-akan juga melakukannya. Berarti orang yang menunjukkan orang lain kepada sesuatu yang buruk, maka seperti dia melakukannya.
Ya, kalau dia melakukannya pribadi, dia dapat dosa. Lalu dia motivasi orang melakukan dosa itu, dia juga dapat dosa, kiriman dosa. Ya, maka pada hakikatnya tidak ada membebani siapapun dosa orang lain. Tapi dia yang melakukan dosa itu, dosa dia melakukan dan dosa mengajak. Dosa dia melakukan sendiri pribadi dia, dan dosa dia mengajak orang lain. Itu juga ada dosa. Mengajak orang lain dalam untuk melakukan maksiat ini dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh. Ya. Berarti pada hakikatnya tidak ada dosa ditanggung orang lain. Tapi perbuatan dia sendiri yang dia tanggung. Perbuatan mengajak orang lain itu melakukan hal-hal yang salah. Nah, ini jelas hal-hal yang bertentangan. Tapi kalau kita kembalikan ke masalah pahala, juga demikian adanya. Meskipun dia tidak langsung melakukan, tapi seakan-akan dia sudah melakukannya. Coba kita baca hadis di Sahih Bukhari, bahkan juga di Sahih Muslim, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala, maka sungguh dia telah berjihad. Padahal dia tidak ikut jihad. Dia tidak ikut bawa senjata. Dia tidak ikut pergi ke medan perang. Dia tidak keluar dari rumahnya dengan memakai baju perang. Tidak ada. Tapi tatkala dia yang menyiapkan menjadi sebab orang lain bisa berjihad, maka sungguh dia telah berjihad. Kemudian disambung hadisnya, وَمَنْ خَلَّفَ غَازِيًا فِي أَهْلِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَى. Siapa yang menyiapkan untuk orang yang berperang, tapi bukan orang berperangnya saja, keluarganya juga. Keluarganya ditinggal. Istrinya nanti siapa yang akan mencari nafkah. Anaknya juga siapa yang akan memperhatikan, menyantuni. Nah sekarang sang suami pergi. Datang orang lain kaum muslimin. Anggaplah contohnya, anggaplah orang kaya yang beriman. Anggap contoh pengurus masjid. Ya. Dia siapkan contohnya keluarganya yang tadinya ya bertumpu setelah Allah Subhanahu wa taala kepada suaminya dalam nafkah. Nah sekarang diberikan nafkahnya oleh Baitul Mal, oleh seseorang yang kaya. Istrinya tetap dinafkahi, kemudian juga anak-anaknya juga disantuni dengan harta, dengan ini segala macam disayangi. Maka orang yang menyantuni begini itu juga termasuk orang yang berperang, sebagaimana dalam hadis. Ya. Dan dalam hadis lain disebutkan, man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka sama seperti orang yang melakukannya. Orang yang melakukannya. Disebutkan di hadis Sahih Muslim, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal dengan orang yang melakukannya. Hadis lain juga di Sahih Muslim disebutkan, وَمَنْ دَعَا إِلَى هُدَى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ. Siapa yang menyeru kepada sebuah petunjuk, ya, sebuah hal yang baik, كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ, dia mendapatkan pahala مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ, sama seperti pahala orang yang mengikutinya. Sengaja dia mengajarkan atau tidak sengaja, tapi insyaAllah ta'ala diikuti menjadi suatu hal yang Masya Allah menyebar di masyarakat. Diikuti contohnya. Dia viralkan tentang masalah membaca Quran yang baik. Dia viralkan tentang semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Lalu orang lain semangat, ikut juga. Ikut juga mereka merasakan nikmat dari syiar itu. Masya Allah. Yang pertama sekali mengajar, menunjukkan dia juga akan dapat pahala. Disebutkan, la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Maksudnya tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala mereka yang sudah berbuat. Ya, mereka dapat full, ini dapat full. Ya, Masya Allah. Allah gandakan, Masya Allah. Ini dari sisi pahalanya luar biasa. Maka jamaah yang Allah muliakan, dengan begitu kita yakin bahwa siapapun yang berbuat baik atau menjadi sebab langsung orang lain berbuat baik, maka dia akan dapat jatah. Kita tekankan, yang tidak bisa untuk melakukan kebaikan secara langsung, mungkin karena ada uzur, maka jangan berhenti. Jadilah sebab kebaikan itu terjadi. Kita bukan pelaku langsung, okey, bukan mubasyir, okey, jadilah mutasabbib. Kita menjadi sebab. Kalau bisa menjadi sebab langsung, kenapa harus menjadi sebab tidak langsung? Oh, ternyata tidak bisa menjadi sebab langsung, banyak rantainya dulu, tidak apa-apa. Yang penting ada peran kita dalam kebaikan. Menjadi sebab tidak langsung. Oh, ternyata tidak bisa juga, minimal kita cintai kebaikan itu.
Kita cinta kepada orang yang melakukan kebaikan itu. Kita ingin sekali rindu suatu saat Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk melakukannya. Contohnya begini, kita tidak bisa umrah contohnya karena uang kita tidak cukup. Jadilah sebab orang lain bisa umrah. Ajak mereka, ini mereka, berikan mereka kabar tentang masalah itu. Oh, tidak bisa, jadilah sebab tidak langsung. Perkenalkan dengan kawan yang mungkin bisa untuk menjadi sebab. Oh, juga tidak bisa. Cintai mereka yang bisa melakukan ketaatan. Doakan semoga amalan mereka diterima. Bagi kita pribadi juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah mudahkan nanti. Rindu kita untuk melakukannya. Okey, jangan tinggal kita dari sisi berperan dalam kebaikan. Pelaku langsung, alhamdulillah. Tak bisa sebab langsung. Tak bisa sebab tidak langsung. Tak bisa menjadi pecinta dan berharap satu saat kita akan menjadi orang yang bisa melakukannya. Kita cukupkan demikian. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.